Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bijahin nabi wal ali washabbi amma ba'd. Kemudian faslun furudul ghusli isnani an-niyatu wa ta'mimul badan bil ma. Nah, sekarang bagaimana cara mandinya itu? Fardunya, wajibnya mandi itu ada dua. Jadi lebih simpel dari wudu. Lebih simpel dari wudu. Kalau wudu ini kan ada berapa kemarin bahas? Ada 6 ya. Furudul wudu sitatun, ada 6. Nah, sedangkan mandi ini fardunya cuma 2. An-niyat, yang pertama niat. Niatnya bagaimana? Niatnya boleh dia nawaitu raf'al janabah, atau juga boleh nawaitu taharatalis shalah, aku niat bersuci untuk melaksanakan salat, juga boleh. Atau nawaitul ghusla li raf'il hadasil akbar, juga boleh. Jadi niatnya juga ada banyak. Jadi bisa dia nawaitu raf'al janabah, nawaitu taharalis shalah, nawaitul ghusla li raf'il hadasil akbar. Nah, boleh juga fardhu lillahi ta'ala. Perempuan yang haid udah suci. Sudah suci, sudah enggak keluar darah lagi. Niatnya nawaitu raf'a hadasil haid. Nawaitu raf'a hadasil haid. Aku nawaitu raf'a hadasil haid, atau nawaitul ghusla li raf'i hadasil haid. Aku niat mandi untuk mengangkat hadas haid. Nifas tinggal ganti hadasin nifas. Aku niat mandi untuk mengangkat hadas nifas. Atau yang bisa satu niat ini bisa mencakup semuanya, apa? Itu nawaitu taharata lis shalah. Aku niat bersuci untuk melaksanakan salat. Ini bisa mencakup semua. Bisa wudu. Jadi niat nawaitu taharata lis shalah ini bisa mencakup semua. Bisa mencakup wudu, bisa mencakup mandi, bisa mencakup mandi bagi orang yang orang yang misalkan dia keluar mani, atau perempuan keluar darah nifas, haid dan nifas. Jadi bisa mencakup semuanya. Nawaitu taharata lis shalah. Terus yang kedua, fardu wudu yang kedua adalah ta'mimul badan bil ma. Yaitu seluruh badan ini harus kebasuh dengan air. Seluruh badan ini semuanya harus kebasuh dengan air. Jadi ghusl ini beda dengan mashu. Kalau ghusl ini harus ada air yang mengalir. Jadi kalau kita baca kitab fikih, ada tulisannya ghusl, nah berarti di situ ada air yang mengalir. Kalau seandainya airnya nggak mengalir, diusap doang nggak sah. Jadi harus ada air yang mengalir. Seluruh badan. Contohnya apa yang nggak mengalir? Nih contohnya nih, telinga. Dia cuma diusap doang, diginiin doang. Nah, nggak ada air yang mengalir. Jadi harus ada air yang mengalir. Bagaimanapun caranya, sebisa mungkin. Ada cara yang simple, sehingga air itu nggak masuk ke dalam. Itu caranya, kita ambil air di tangan kita, kemudian kepalanya itu dimiringin, kepalanya dimiringin, terus kita gosok-gosok. Nah, itu pasti ada air yang mengalir, dan juga insya Allah air nggak bakal masuk ke dalam. Nah, begitu juga sebelah kiri seperti itu. Khususnya ketika bulan suci Ramadan. Kan jangan sampai masuk ya. Jangan sampai masuk. Tapi untuk pembahasan puasa nanti bakal dibahas. Bagaimana hukumnya
Kalau seandainya ketika mandi wajib kemasukan air. Kalau mandi biasa beda ya. Mandi biasa, mandi wajib, mandi sunnah, itu kemasukan air hukumnya beda-beda. Nanti bakal dibahas di bab puasa. Kemudian tadi yang kedua, seluruh badan ini harus terkena air. Jadi harus diperhatikan, jangan sampai ada sedikit pun yang nggak kena air. Kita perhatikan lipatan yang ada di tubuh kita. Misalkan yang yang perutnya gendut, nah itu berlipat-lipat misalkan ya. Atau apalagi lipatan-lipatan ya. Semua ketiaknya semuanya harus kena air. Dan juga mohon maaf nih, lipatan belakang. Itu juga harus kena air. Mandi lipatan belakangnya nggak kena air, nggak kebasuh. Hati-hati ya, ketika mandi lipatan belakangnya juga harus kena, semuanya harus kena. Apa lagi bawah kalau kita mandi kan mandi taunya bawahnya itu belum dibasuh, kakinya, telapak kakinya belum dibasuh, kan udah basahnya bukan basahnya karena basah kamar mandi, bukan karena dibasuh. Jadi basahnya itu semuanya itu karena mandi. Kalau basahnya bukan karena mandi, maka nggak sah. Berpaling daripada niat. Contohnya nih, ini tangan kita kotor, kita lagi mandi, tangan kita kotor, kita bersihin niatnya ngilangin kotoran. Habis itu nggak ada yang lain, niatnya ngebasuh untuk ngebersihin kotoran. Ini kotor misalkan, dibersihin sama dia, udah. Habis itu nggak dibasuh, udah basah ini. Nah, itu hati-hati juga. Berbeda kalau seandainya sekalian mandi, oh kotor nih, sekalian dah bersihin. Nah, itu nggak apa-apa. Nah, kalau hanya basahnya itu hanya untuk selain mandi wajib, seperti kayak tadi itu, kayak tadi di telapak kaki, basahnya itu karena kita menginjek kamar mandinya basah. Jadi harus dibasuh semuanya, seluruh badan harus dibasuh. Jadi jangan sampai ada yang kelewat. Allahu a'lam bishawab.